Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahaskan lagi kenapa buku 200 pertanyaan anak tentang Tuhan sangat penting dan urgensi ya. Karena salah satu alasannya adalah kalau keliru menjawab kepada anak, bekasnya itu bisa seumur hidup. Dan buku ini membantu orang tua dan guru menjawab dengan aman, tenang, dan bertanggung jawab. Kemudian hari ini kita alhamdulillah sudah mulai kampanye untuk open order untuk buku fisik. Tanggal 4 Maret sekarang sampai tanggal 14, 10 hari ke depan kita sudah buka open order buku fisik. Harganya 150, untuk halamannya 360 halaman yang insya Allah sangat bisa membantu Bapak Ibu orang tua dalam menanamkan ya sedari dini tentang pemahaman ketuhanan atau akidah kepada anak. Sudah kami lengkapi dengan alasan memiliki buku ini, juga sudah kami lengkapi dengan manifesto pemanfaatan buku. Manifesto ini kami tegaskan dengan buku ini membantu dalam proses Al-Madrasatul Ula untuk orang tua adalah sekolah pertama akidah anak. Kesalahan menjawab tentang Tuhan tidak berdampak sesaat, tetapi bisa membentuk arah iman anak seumur hidup. Jadi manifestonya ada 25 poin, kemudian alasan membeli buku ada 15 poin. Setiap kita bikin video ini kita sebutkan satu persatu ya. Untuk hari ini, untuk rekaman sekarang, kita akan membahas di poin nomor 5. Poin nomor 5, ya jadi buku ini terdiri dari 8 tangga. Ada pertanyaan, ada jawaban singkatnya yang kita harapkan bisa nih memberikan jawaban yang kalau bisa clear di jawaban singkat, alhamdulillah. Jadi pertanyaan, ada jawaban singkat, yang keduanya, yang ketiga ada contoh, yang keempat penjelasan logika, yang kelima penguatan akidah, yang keenam itu ada dalil Al-Quran, yang ketujuh ada dalil hadis, yang delapan ada kesimpulan. Jadi sangat bisa dipakai untuk dua jalur, baik dalam defend atau menjawab pertanyaan apapun tentang anak, tentang Tuhan oleh anak, karena 200 itu sudah mencakupi ya, semampu saya sebagai penulis menghadirkan berbagai macam angle anak. Kemudian yang selanjutnya juga karena buku ini sangat bisa dipakai untuk guidance, untuk menjemput bola. Jemput bola, kalaupun anak nggak bertanya, ya namanya ilmu tauhid akidah ini jangan anggap remeh. Ini ilmu wajib ya, wajib diberikan kepada anak pemahaman tentang Tuhan sedari kecil gitu, walaupun bertanya atau tidak. Tapi dalam kemasan kita bungkus dengan cara 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Juga kalau kita lihat dari diskusi teologi, akidah, ketauhidan, itu kecemasan orang tua itu ya tentang anak, tentang nggak bisa menjawab pertanyaan anak, tentang anak seolah nggak mau diajak untuk mempelajari akidah dari dini, atau memang orang tua, mohon maaf, sebagian mungkin kurang ilmu ya dalam menjawab pertanyaan anak khususnya tentang Tuhan, maka sangat pas nih itulah buku ini hadir. Sekarang poin kita nomor 5, pertanyaannya, ini klise nih pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat? Saya ulang, apakah Allah bisa dilihat? Di jawaban singkat setelah pertanyaan itu ada jawaban singkat kita yang langsung kita harapkan ini bisa dipakai untuk menjawab kepada anak secara langsung ya, secara direct. Allah tidak bisa dilihat dengan mata di dunia. Itu jawaban singkat. Mata manusia terbatas dan hanya bisa melihat benda yang memiliki bentuk, warna, arah, dan jarak. Sedangkan Allah Maha Suci dan berbeda dari semua makhluk. Dia tidak memiliki bentuk, tidak terikat dengan ruang, namun Allah Maha melihat segala sesuatu, meskipun dia sendiri tidak terlihat oleh mata manusia. Ini jawaban sudah very clear sebenarnya. Kalau disampaikan dengan tenang, dengan nada yang baik kepada anak, harapan kita penulis, saya
harapannya ini sudah bisa dipahami oleh anak. Kemudian kita berikan contoh. Contohnya pikiran dan akal. Pikiran tidak bisa dilihat dengan mata. Kan boleh kalau dalam prakteknya tanya ke anak. Kan kita punya pikiran kan, main di kepala kita. Nah, pikiran itu terlihat nggak dengan mata kita? Nggak. Tapi pikiran itu ada nggak? Nah, kira-kira begitulah. Tapi kita tahu ada karena manusia bisa berpikir. Nah, itu eh, bekat apanya? Hasil dari pikiran itu ada, manusia bisa berpikir, mengingat, memahami. Allah jauh lebih sempurna, dia maha mengetahui dan maha mengatur tanpa harus terlihat oleh mata. Jadi dengan contoh pikiran tadi, itu sudah pas sekali untuk menegaskan kepada anak bahwa Allah itu tidak terlihat seperti mata manusia di dunia ini. Penjelasan logika. Penglihatan manusia memiliki batas. Oke, penglihatan kita memiliki batas. Kalau lampu dimatikan, kita nggak bisa dilihat. Mata hanya dapat melihat sesuatu yang memiliki bentuk dan berada di ruang tertentu. Allah tentu berbeda. Nah, ini naknya atau penambahan ini saya harapkan bisa dipakai ya dalam menerangkan ke anak. Dia tidak berbentuk dan tidak terikat ruang atau arah. Jika Allah bisa dilihat dengan mata di dunia, nah ini kalau secara teorinya mafhum mukhalafahnya kebalikan itu, jika gitu, berarti dia memiliki batas seperti makhluk, seperti kita manusia ini. Dan ini mustahil bagi Tuhan yang maha sempurna. Karena itu tidak terlihatnya Allah, tambahkan naknya gitu bagi Bapak Ibu ya, bukan tanda kelemahan tetapi bukti keagungan dan kesempurnaan Allah. Sifat wajib Allah untuk penetapan wujud, ini saya pakai sifat 20 karena kita mau alur yang jelas ya. Alurannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sifat mustahil untuk penolakan tadi, Adam, tidak ada gitu ya. Ini akan ditemukan di setiap pertanyaan. Sifat wajib untuk penguatan, sifat mustahil untuk penolakan. Kemudian dalil Quran. Dalil Quran surah Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Penjelasan ayat kita buat semuanya ya. Walaupun di hadis nanti kita buat juga. Ayat ini menegaskan bahwa mata makhluk tidak mampu melihat Allah di dunia, bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena Allah maha suci dari arah, batas, dan bentuk. Kita lanjut lagi, ada dalil hadis kita pakaikan. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesakan dalam melihatnya. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia karena keterbatasan manusia. Di akhirat Allah memperkenankan orang-orang beriman melihatnya. Ini sudah surahan yang sungguh dalam ya, dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya tanpa menyerupai makhluk. Perumpamaan bulan purnama menjelaskan kejelasan melihatnya, bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Ini adalah kenikmatan terbesar dari surga yang tidak diberikan di dunia, karena dunia adalah tempat ujian. Jadi ini clear juga bahwa di dunia Allah tidak bisa dilihat, tapi di akhirat nanti ada kemungkinan bisa terlihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi ya. Kesimpulan ini tanggal ke-8. Allah benar-benar ada, tapi tidak dapat dilihat di dunia karena Dia maha suci dari segala bentuk dan batas dan arah. Di akhirat Allah memberi orang beriman kenikmatan terbesar, yaitu melihatnya. Ini dari Qur'annya ada tentang ini, tapi kan ini udah di kesimpulannya, dengan cara yang sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupai makhluk. Pemahaman ini menjaga akidah tetap lurus. Jadi itu Bapak Ibu satu poin kita bahaskan. Jadi kalau memungkinkan ya, Ibu Bapak bisa memiliki buku fisiknya, open order sudah kita buka. Kemudian kalau memilih untuk versi digitalnya, linknya juga sudah kita sediakan, berarti versi e-booknya. Halamannya tetap utuh ya, 360-an halaman. Jadi bukan marketable saja, tapi saya ini sebagai penulis benar-benar berniat ini akidah kepada anak bisa tertahan sedari dini. Orang tua tidak gugup, tidak gagap menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan. Walaupun orang tua tersebut, orang tua yang tanda kutip yang mohon maaf, tidak pernah mempelajari agama gitu ya, atau tidak masuk pesantren, atau orang tua yang apalagi dalam situasi tertentu ya, situasi tertentu maksudnya di lokasi yang memang aspek akidah agak beresiko. Ini sangat-sangat dianjurkan sekali memiliki buku ini. Kemudian memiliki e-booknya. Niat saya tadi gini, saya berniat mudah-mudahan e-book ini bisa masuk ke seluruh HP orang tua muslim se-Indonesia. Yang namanya niat ya,
terkabulkanlah Allah yang punya kuasa. Dan buku fisik saya harapkan bisa masuk ke seluruh rumah seluruh Indonesia orang tua muslim. Why? Because karena buku ini bisa sebagai defense, menjawab 200 pertanyaan, bisa sebagai guidance gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kita sudah buka open open seller ya, open untuk pemesanan buku kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bantuan ya secara tidak langsung, membantu Bapak Ibu untuk menanamkan akidah sedari dini. Ya, jadi ada buku fisik 150.000, tidak terlalu tinggi, kemudian 149 lebih tepatnya, kemudian ada e-book kita. Nah, silakan Bapak Ibu dipesan melalui link atau dikontak WA admin yang sudah tersedia gitu ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari akidah yang salah dan sesat, dan berdasarkan, sekali lagi saya pengulang tadi sudah disebutkan juga, kegelisahannya orang-orang tua tentang akidah anak dan nggak tahu cara gimana mengajarkan anak tentang akidah, ini insya Allah buku inilah jawabannya. Terakhir, kalau ada nanti setelah memiliki buku ini kami cantumkan kontak di situ, itu akan bisa bertanya kepada kami langsung ya, kepada saya langsung, saya akan coba menjawab nanti ya tentang permasalahan akidah, khususnya tentang anak, tentang Tuhan. Makasih banyak. Assalamualaikum.